Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Menarik sekali, saya nonton podcast Kepala Politik. Bintang tamunya Bang Julpan Lindan dan Bang Kodari. Dia berbicara mengamati pertemuan Anies Caimin dengan Rizik Syihab beberapa minggu yang lalu, yang itu kemudian menjadi diskusi hangat. Banyak pesan-pesan politik yang beliau bongkar. Sambil santai, saya akan kutip di sini poinnya ya, karena durasinya cukup panjang. Saya akan tayangkan poinnya saja di sini. Simak baik-baik ya, penting ini untuk pegangan kita. Siapa sebetulnya Anies dan apa perbedaannya dengan Prabowo dengan Ganjar Pranowo? Oke, kita cek nih. Gimana Abang melihat kedatangan Anies Baswedan dan Caimin ketemu Petamburan kemarin? Kalau saya lihat biasa aja. Nah, bahwa itu dinilai punya nilai atau bobot politis pastilah. Pertama, Habib Rizik sebagai seorang figur yang dianggap dari sudut pandang masyarakat tertentu adalah ulama, ya. Kemudian Anies Baswedan dan Caimin ini presiden wakil presiden. Jadi tidak bisa dihindari bahwa artinya persepsi orang, pengamatan orang, pikiran-pikiran atau opini setiap orang menganggap itu adalah pertemuan politik, ya kan? Walaupun ada walaupun itu silaturahim, kunjungan undangan pernikahan, itu kita lihat saja nanti proses selanjutnya ya, bahwa efek politiknya itu apa. Tentu misalnya orang-orang yang selama ini punya persepsi bahwa Anies ini adalah kanan ya, dan ada di Islam kanan, kemudian datang ke Habib Rizik, itu makin jelas. Makin jelas. Mengkonfirmasi dugaan. Ya, walaupun ya kita berupaya tidak ada polarisasi, tidak ada perbedaan-perbedaan, itu nggak bisa. Apalagi dalam agama itu, ekstrim dengan moderat itu kan jelas bedanya. Ya, artinya seseorang disebut ekstrim, seseorang disebut moderat dalam Islam, itu bedanya sangat jelas. Apa bedanya? Orang yang disebut ekstrim itu adalah orang yang merasa apa yang dia yakini, yang dia ketahui dan dia amalkan, itulah satu-satunya yang paling benar. Di luar itu salah. Dalam hal apa saja, pilihan politik dia misalnya, bahwa orang harus mengikuti pilihan politik, figur politik yang dia dukung, kalau enggak salah. Nah, sementara kan orang moderat kan tidak seperti itu. Orang moderat bebas saja, kamu mau dukung dia, mau dukung sana, mau dukung sini, silakan. Tetapi ketika misalnya satu kelompok, katakan kelompok yang ekstrim, terus mengecas ya, bahwa kamu salah, nggak benar, nah, itu yang menjadi muncul konflik. Oke. Tapi kan selama ini kalau kita bicara realitas politik, Mas Anies ini kan udah berupaya untuk terlihat sebagai tokoh yang lebih ke tengah. Misalnya isu yang selalu beliau jual adalah soal Christmas Carol di Jakarta, terus ada IMB untuk rumah ibadah, ada acara di Jesus in the Stadium ya. Iya benar. Iya kan, ada hal-hal yang membuat dia tampak sebagai tokoh yang moderat gitu, tapi membantah tudingan politik identitas. Iya kan, bahwa saya harus mendekati semuanya, termasuk dalam hal ini Habib Rizik dan pengikutnya juga menjadi salah satu stakeholder yang didekati. Jadi klaim-klaim sebagai seorang pemimpin yang inklusif kan selalu dibunyikan, Bang. Gitu. Juru bicara barunya namanya Surya Chandra kan, misalnya. Begini, kalau kita bicara soal sebagai seorang pejabat, ya, itu kan kewajiban. Dia bukan lagi menjadi gubernur orang Islam. Saya tambahin ya.
Nah, pada saat yang bersamaan tokoh-tokoh yang lain seperti Prabowo, Ganjar Pranowo, terutama Prabowo ya, itu tidak ketemu dengan tokoh-tokoh ini gitu. Sementara tokoh-tokoh ini, ya maksudnya Prabowo dan Ganjar, tetap ketemu juga dengan kelompok-kelompok Kristiani dan yang lain-lain yang ditemui oleh Anies gitu. Jadi menurut saya cara membedakannya bukan lihat mereka ini ketemu kelompok Kristen atau tidak, tapi ketemu atau tidak dengan tokoh-tokoh seperti Rizik Syihab ini gitu. Nah yang lain tuh nggak ketemu. Bahkan kalau ditarik ke belakang, misalnya Rizik Syihab pulang dari Saudi, itu kan yang datang dan menyambut kan Mas Anies ya. Kita nggak lihat ada Prabowo di situ, kita nggak ada lihat Ganjar Pranowo di situ. Kemudian, ya menurut saya ini terutama penting bagi seorang Prabowo yang dianggap masih berafiliasi dengan kelompok-kelompok ini gitu. Bahkan beredar video katanya bahwa ya sebetulnya ini disuruh diam dulu, nanti pada saatnya akan nongol gitu. Walaupun sebetulnya itu adalah video tahun 2019 ya, yang notabene sudah tidak applicable lagi pada konteks ini begitu. Jadi saya kira pertemuan Mas Anies dengan Caimin dengan Rizik Syihab itu menjadi penting dalam konteks membedakan antara seorang Anies dengan seorang Prabowo begitu, antara seorang Prabowo dengan seorang ya Ganjar Pranowo gitu. Kan selama ini nggak berbeda, tapi ternyata mereka sekarang dua-duanya nggak ketemu gitu. Nah saya mau tambahkan lagi, kalau dalam lintasan sejarah dalam kronologi waktu, sebetulnya tahun ini atau akhir tahun lalu itu berdiri sebuah organisasi yang namanya Jaringan Alumni Timur Tengah Indonesia, JATI. Menurut saya itu salah satu elemen penting yang mungkin nanti akan menentukan atau bermain dalam dinamika Pilpres 2024 ya. Dan di situ menariknya karena apa? Karena di dalamnya kelihatannya berkumpul tokoh-tokoh yang dulu berafiliasi dengan kegiatan 212 gitu. Ketua yang terpilih misalnya namanya Bahtiar Nasir. Ustadz Bahtiar Nasir itu ketuanya gitu. Kemudian di situ berpidato Abdul Somad, Ustadz Abdul Somad gitu. Nah, di situ bahkan Bahtiar Nasir berpidato bahwa tahun 2045 itu akan lahir khilafah, dia bilang begitu. Bahtiar Nasir tuh Bang ya. Ya, dan Abdul Somad berpidato bahwa saya memang terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik, menjadikan bupati, wali kota dan seterusnya begitu. Nah, yang saya mau tambahkan lagi ini yang penting, yang datang pada acara itu, pada acara peresmian Jaringan Alumni Timur Tengah itu adalah Anies Baswedan dan Yusuf Kalla. Yang datang ke acara itu. Prabowo nggak ada. Ganjar Pranowo tidak ada. Kapan tuh ya? Tahun lalu kalau nggak salah. Oh, di Hotel Cempaka Putih. Ya betul. Mau tahu. Ada Hotel Cempaka Putih. Paten juga Bang ini. Iya. Abang nggak pakai surban waktu itu ya? Oke. Rasional gak apa yang diucapkan oleh kedua orang itu? Menurut saya sangat rasional. Dan sekarang bisa kita membedakan bedanya Anies, Prabowo, dan Ganjar. Dan satu lagi yang paling menarik. Citra yang selama ini Anies Baswedan dapatkan dari stigma publik, karena stigma publik itu tidak akan menjadi stigma bila tidak dipadukan dengan fakta. Apalagi sekarang ada fakta baru. Anies dan Caimin sebagai Capres dan Cawapres datang ke Rizik Syihab. Jelas itu pasti ada agenda politiknya. Ya, ada agenda politiknya. Dan rangkaian-rangkaian kemudian ke belakang menunjukkan bahwa ya hanya Anies lah sekarang yang sangat konsisten berkawan dengan mereka dan mengharap dukungan dari mereka, dan boleh jadi membuat kontrak politik dengan mereka. Kontrak politiknya apa? Wallahu a'lam bishawab. Boleh jadi kan? Gak mungkin mereka kemudian mendukung Anies tanpa ada kontrak politik. Ya pasti ada kontrak politik. Pasti ada keinginan-keinginan mereka yang mencoba ingin diwujudkan lewat Anies Baswedan. Dan kalau keinginan mereka itu, kontrak mereka itu dengan Anies, seperti yang ada di dalam ADART organisasi itu,
maka ini bermasalah. Kita tahu sama-sama FPI itu menginginkan untuk NKRI bersyariah. HTI menginginkan untuk sistemnya menjadi khilafah. Kan itu. Sama sebetulnya, cuma beda nama aja. Itu kalau HTI khilafah, kalau FPI NKRI bersyariah. Ya, sama aja. Dan yang paling menarik itu lagi Bahtiar Nasir. Dia ucapkan, kita tahu sama-sama siapa Bahtiar Nasir. Tokoh HTI. Ya, tokoh HTI. Dan dia akan bermain di Pilpres ini. Dan setelah semuanya kita ketahui, mari kita bersikap dengan tegas sekarang. Dan kita susah mengharapkan untuk PKB menarik mereka ke tengah. Susah. Karena faktanya, bahkan statement politik identitas, bahkan statement politisasi agama yang digaungkan oleh Gus Yakut itu ditentang habis oleh PKB. Dan ini adalah gaya isu politik mainan 212. Dan kawan-kawan. Dan impactnya berbahaya. Pecah belah di masyarakat. Paham ya? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.